Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Masih dari turnamen online Champion Chess Tour seri ketiganya Grand Slam Master 2024 dan sudah masuk ke event utama tadi malam. Setelah sebelumnya memainkan babak kualifikasi untuk menentukan siapa-siapa saja yang berhak menemani Magnus Carlsen di divisi 1 kawan, ataupun pembagian divisi yang lain, divisi 2 dan divisi 3. Nah, ada 5 pemain yang berhak menemani Magnus, Maxim, dan Alireza Firosa di event utama babak knockout sistem double eliminasi di divisi 1. Ada Fabi langsung berhadapan dengan Alireza Firosa semalam kawan. Fabi kalah dalam permainan Armageddon. Kemudian ada Wesley So bertemu dengan Jan Christoph Duda. Wesley So kalah oleh Jan Christoph Duda, tapi yang kalah ini kawan masih punya kesempatan untuk turun ke bracket bawah. Berjuang lewat bracket bawah. Kemudian Ian Nepomniachtchi langsung berhadapan dengan Magnus Carlsen kawan, dan Ian Nepomniachtchi dibantai Magnus Carlsen 3-0 tanpa balas. Kemudian Dmitry Andreikin kalah oleh Maxime Lagravière. Semua pemain yang melewati babak kualifikasi ini kawan cukup naas. Fabi kalah oleh Alireza, Wesley So kalah oleh Jan Christoph Duda, dan Ian Nepo dibantai Magnus Carlsen. Dmitry Andreikin kalah oleh Maxime Lagravière. Ya, ada satu pemain ini kawan yang lewat kualifikasi. Kebetulan sama-sama pemain kualifikasi, Jan Christoph Duda dan Wesley So. Dan para pemain yang kalah turun ke bracket bawah. Fabi akan berjumpa dengan Wesley So, Ian Nepo akan bertemu dengan Dmitry Andreikin. 4 pemain harus berjuang lewat bracket bawah kawan, dan Magnus nanti akan bertemu dengan Maxim, Alireza akan bertemu dengan Jan Christoph Duda. Itulah kawan hasil-hasil di event utama babak knockout sistem double eliminasi tadi malam. Nah, game yang akan kita ulas ini, saya dahulukan permainan Magnus Carlsen kawan, berhadapan dengan Ian Nepomniachtchi pada game ketiga. Game pertama, game kedua, Magnus menang. Ini adalah game ketiganya. Game ini terbilang juga cukup pendek kawan. Nah, di sini gamenya cukup menarik untuk kita ulas. Kalau 2 game yang lain itu cukup panjang, jadi saya pilih game yang pendek-pendek saja. Oke, langsung saja kawan. Di sini pion E4 dari Magnus, pion C5 sisla defense dari Ian Nepomniachtchi, kuda F3, pion D6 kawan, pion D4 pukul ambil balik. Kuda F6, kuda C3, pion A6 Sisila Nadov dimainkan oleh Ian Nepomniachtchi. Kemarin juga kita sudah ulas permainan Ian Nepomniachtchi berhadapan dengan Julius Mozart bermain dengan pion A6. Nah, dibalas dengan langkah gajah D3 kemarin kawan. Dan Ian Nepo membalas dengan langkah pion E5 langsung, kuda tarik mundur ke peta E3. Setelah itu gajah berkembang ke peta E6, lanjut Ian Nepo kemarin kawan. Dan Ian Nepo mengalahkan Julius Mozart. Gamenya sudah kita ulas. Bagi kawan-kawan yang belum nonton, silakan kalian tonton videonya sebagai bahan referensi dalam permainan Nadov dengan gajah D3 kawan. Nanti linknya ada di akhir video seperti biasa. Oke, ke permainannya Magnus versus Ian Nepomniachtchi, dan Magnus membalas dengan langkah gajah E2, variasi Opochenski dari Magnus Carlsen. Nah, biasanya di sini kawan pion E5 langsung dimainkan oleh hitam seperti kemarin kawan. Nah, kemarin gajah D3, kuda mundur ke peta E2. Nah, sekarang ada gajah E2, tidak lagi bisa ke E2. Ya, kebanyakan ke peta B3 kuda ini. Selepas itu biasanya gajah E7 dan putih langsung rokade pendek, tidak lagi rokade panjang kawan. Hitam juga rokade pendek, bisa dilanjut dengan langkah seperti gajah berkembang ke peta E3 ataupun raja langsung bergeser ke peta H1 kawan. Saya pilih variasi ini saja, mungkin kalian tertarik dengan raja ke peta H1. Apa respon hitam di langkah berikutnya? Mereka atau hitam akan memainkan pion B6. Bisa kalian tantang dengan pion A4, mungkin dengan pion B4, kuda ke pusat menantang pertukaran, mungkin gajah B7 terlebih dahulu kawan. Atau kalau kalian tidak ingin kehilangan gajah gelap, ya pertukaran langsung, ambil balik oleh menteri di sini untuk serang benteng, benteng A7, dan putih mungkin kembangkan gajah E3 untuk keluarkan benteng-benteng untuk segera aktif juga. Mungkin gajah ini akan bergerak ke peta E6 untuk serang menteri bersama kuda di belakang, menteri mundur. Nah, kalian bisa ikuti dengan benteng bergeser ke peta B7 untuk perkuat posisi pion sementara. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Di sini Ian Nepo mentransposisi ke bentuk permainan Sicilia Dragon, Sicilia Naga kawan, dengan pion G6. Nah, biasanya juga di posisi ini rokade
Tidak lagi melakukan rokade panjang, tapi langsung rokade bisa dipilih oleh putih. Setelah gajah G7, putih melanjutkan pengembangan gajah gelapnya ke peta E3, hitam rokade, dan putih biasanya langsung bermain dengan pion F4, menteri naik ke peta D2, atau dengan pion A4 kawan. Kuda ini mundur ke peta B3 juga sering dimainkan. Magnus tidak mau menunggu lama kawan, langsung mempersiapkan serangan sisi rajanya dengan pion G4. Setelah gajah G7, dorong lagi kawan. Kuda ke H5 dan Magnus punya kesempatan caplok kuda H5. Tapi Magnus pertahankan posisi kuda terlebih dahulu kawan dengan gajah E3 karena posisi kudanya juga dalam posisi terancam. Bisa saja langsung kalian caplok, ini juga salah satu opsi yang bagus. Kalau caplok kuda gajah ini kawan, menteri dalam posisi serang juga terhadap benteng. Jadi pion ambil gajah terlebih dahulu, baru gajah berkembang. Proteksi kuda, mungkin hitam dengan kuda C6-nya kah? Atau gajah ini bergerak ke peta G4 kah? Mungkin gajah G4 ini yang menjadi pertimbangan Magnus Carlsen kawan. Tidak mau ambil kuda di peta H5 tadi. Oke, Magnus memilih dengan gajah E3 terlebih dahulu. Kuda C6 lanjut Yanepo menantang pertukaran kuda, juga menekan kuda di peta D4, kuda D5, atau tetap ambil kuda di peta H5 juga opsi bagi Magnus di sini kawan. Magnus memilih menarik mundur kudanya ke peta B3 terlebih dahulu untuk menghindari tekanan di pusat dari kuda hitam, gajah hitam kawan. Dan ada opsi gajah bergerak ke peta H3 yang terkuat menurut engine kawan. Atau bahkan sikat kuda ini kawan untuk merusak struktur pion. Baru gajah H3. Yanepo kembangkan gajah ke peta E6 saja. Ini memberikan tempo bagi Magnus Carlsen kawan bermain dengan pion-pion sisi rajanya dengan pion F4 terlebih dahulu untuk mendesak posisi gajah. Dan Yanepo di sini bermain dengan benteng C8, pion H6 menurut Stockfish yang kuat. Atau sikat kuda atau gajah ke peta H3. Yanepo mempersiapkan serangan sisi menteri dengan benteng C8 kawan. Mungkin dilihat menteri nanti akan naik rokade panjang kawan karena pion-pion sisi raja sudah didorong semua oleh Magnus di sini. Jadi persiapkan sedini mungkin serangan sisi menteri maksud saya. Oke, di sini pion F5 lanjut Magnus. Kalau pion pukul pion kuda jatuh, Yanepo gajah ambil kuda chop, ambil balik chop. Kemudian gajah E5 sentralisasi kawan memberikan tempat bagi kuda untuk manuver. Karena posisi kuda di pinggir papan kurang bagus, tidak ada tempat untuk ya bergerak kawan. Atau juga untuk berikan dukungan bagi kuda ini manuver-manuver. Tapi tidak diberikan kesempatan oleh Magnus Carlsen bergerak. Langsung sikat chop. Kalau ingin memberikan tempat bagi kuda kawan, mungkin manuver ke peta G7, ada tempo kawan untuk ambil kuda. Temponya skak, baru kuda ini bergerak. Nah, di sini mungkin putih bermain dengan benteng F1. Atau juga rokade pendek. Tapi dengan gajah bergerak ke peta E5, tidak diberikan kesempatan Magnus Carlsen. Gajah chop, ambil balik. Sekarang Magnus dengan kudanya ke pusat ke D5. Pion H6, langkah dari Stockfish kawan. Atau gajah ambil pion B2, memilih dengan pion E6 untuk usir kuda, malah memberikan kesempatan Magnus untuk membuka area pertahanan hitam. Ambil balik oleh pion F, menteri meluncur chop skak, raja bergerak, skak lagi, blokade dengan kuda. Dan Magnus di sini melanjutkan dengan kudanya bergerak ke B6 untuk skak lagi kawan garbu benteng. Raja bergeser, benteng jatuh, ambil balik oleh raja. Menteri ambil pion chop skak, raja bergeser, dan Magnus rokade pendek. Dia ingin mempercepat bentengnya menuju baris ke-7 kawan. Ada juga opsi rokade panjang bagi Magnus. Mungkin bagi kita kawan terlihat cukup nyaman raja berada di barikade pion ini. Tertutup raja, pion pun juga aman dari ancaman gajah. Tapi ini agak sedikit lambat kawan. Sedikit lambat, mungkin kuda akan peta C6 di sini. Raja bergeser ke B1 kah atau pergerakan yang lain dengan benteng HF1 agak sedikit lambat kawan. Memang langkah ini terlihat cukup beresiko di mana rokade sudah tidak ada barikade pion yang melindungi raja, tapi akan mempercepat serangan. Itulah yang dipilih oleh Magnus. Kuda C6, benteng F7. Ada kuda D4 serang menteri kawan. Menteri ke peta D5, ancaman skak mat. Kuda kembali. Di sini Magnus korbankan benteng kawan. Kalau diambil langsung ya wassalam kawan.
gajah mengikutinya, skak memaksa raja akan bergerak ke ruang terang, atau jika disikat oleh kuda, skak mat 1 langkah. Bergerak ke ruang terang kemanapun juga tim punya skak dan bisa skak mat. Memilih dengan langkah gajah D4. Stockfish menyukai dengan menteri C8. Nanti benteng ini akan dikorbankan. Ambil oleh menteri, terserah kalian mau ambil kuda atau benteng ke petak B6, silahkan. Memilih gajah ke petak D4. Benteng ambil pion skak. Yanipo menyerah di langkah ke-26. Ya, skak mat kawan. Ambil ke ruang gelap. Benteng mojok, skak mat. Tak ada ampun bagi Ian Nepomniachtchi. Oke, itulah kawan game ketiga antara Magnus Carlsen versus Ian Nepomniachtchi. Langsung kawan dihajar 3-0 tanpa balas, tanpa ampun. Magnus kalau bertemu dengan pemain-pemain kuat kawan, modenya pasti mode serius. Pembukaannya pasti pembukaan serius kawan, tak ada ampun. Apalagi turnamen seperti ini hadiahnya besar. Jadi tak ada kata main-main seperti di Title Tuesday kawan. Oke, itulah kawan game Magnus versus Ian Nepomniachtchi pada game ketiga. Saya dahulukan di pagi ini, baru nanti agak siang kita susul BL International Chess Festival atau game yang lain. Silahkan kalian tulis di kolom komentar gimana yang akan kita ulas, kita dahulukan lagi kawan. Dan jangan lupa komentar, like, dan subscribe bagi kawan-kawan yang baru nongol ke channel kami. Bisa membantu algoritma channel kami kembali bangkit kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.